Pada awal Februari tahun 2001, di jantung Kalimantan Tengah, kota Sampit tampak seperti sebuah potret ketenangan. Sungai Mentaya yang megah, mengalir damai, membelah kota, menjadi saksi bisu kehidupan sehari-hari. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di tepiannya. Pasar pagi selalu riuh dengan tawa dan transaksi. Dan masyarakat dari berbagai suku, termasuk Dayak dan Madura, hidup berdampingan, berbagi mimpi, dan mencari nafkah di tanah yang sama. Banyak yang percaya kedamaian ini akan abadi. Namun, di balik permukaan yang tenang itu, ada arus bawah yang tak terlihat. Selama bertahun-tahun, benih-benih ketegangan sosial perlahan tumbuh. Ini bukan sesuatu yang meledak tiba-tiba. Ia dipupuk oleh kesalahpahaman yang tak pernah diluruskan. Persaingan ekonomi yang terasa semakin ketat, dan prasangka antar etnis yang dibiarkan mengakar tanpa solusi. Meskipun roda kehidupan seolah berputar normal, sebagian warga mulai merasakan ada sesuatu yang janggal di udara. Sebuah kegelisahan tak bernama, sebuah firasat bahwa ketenangan ini mungkin rapuh. Di tengah pasar yang ramai, Pak Jaya, seorang lelaki Dayak setengah baya, setiap pagi membuka warung kecilnya. Ia bukan sekadar pedagang, tapi juga sosok yang dihormati karena kebijaksanaan dan keramahannya. Baginya, pelanggan bukan hanya pembeli, tapi tetangga dan saudara. Ia tak pernah lelah mengingatkan siapapun yang singgah di warungnya tentang pentingnya kerukunan. Kita semua ini tinggal di tanah yang sama, minum dari air yang sama. Sudah seharusnya kita saling menjaga, bukan saling curiga, katanya sambil menyajikan secangkir kopi hangat. Kata-katanya sederhana, namun syarat makna. Sebuah pengingat tentang pondasi hidup bermasyarakat. Beberapa kilometer dari hiruk pikuk pasar, di sebuah rumah sederhana, Bu Siti, seorang ibu dari suku Madura, menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia merawat kedua anaknya yang masih kecil, sembari membantu suaminya, Pak Karman, seorang tukang kayu yang gigih. Mereka bukan keluarga kaya, tapi cinta dan harapan membuat rumah mereka terasa lapang. Seperti ribuan warga lainnya, impian Bu Siti sangatlah sederhana. Melihat anak-anaknya tumbuh besar di lingkungan yang aman dan damai. Namun, belakangan ini, ketenangan itu mulai terkoyak. Rumor-rumor liar dan berita simpang siur mulai merayap dari mulut ke mulut, menyebarkan kecemasan dan ketakutan. Suasana kota yang dulu hangat kini terasa semakin tegang dan dingin. Dan kemudian tanggal 18 Februari tahun 2001 menjadi hari yang mengubah segalanya. Sebuah insiden yang awalnya tampak sepele, perkelahian antara sekelompok pemuda, menjadi percikan api di tengah tumpukan jerami kering ketegangan sosial. Berita tentang insiden itu menyebar secepat kilat, tetapi bukan lagi sebagai fakta, melainkan sebagai bola salju kemarahan dan provokasi. Dalam hitungan jam, wajah Sampit berubah total. Kota yang damai itu tiba-tiba dilanda kepanikan massal. Emosi mengambil alih akal sehat. Kerusuhan meletus di beberapa wilayah tak terkendali. Malam itu, langit Sampit tidak lagi dihiasi bintang, melainkan oleh asap hitam pekat yang membubung dari bangunan-bangunan yang terbakar. Suara teriakan histeris dan kegaduhan yang memekakkan telinga menggantikan nyanyian malam. Orang-orang berlarian tak tentu arah, panik, hanya berusaha menyelamatkan nyawa. Di tengah kekacauan itu, Pak Jaya berdiri di depan warungnya, mencoba dengan putus asa menenangkan massa yang terbakar amarah. Saudara-saudara, tolong berpikir jernih.
Jangan memperburuk keadaan, serunya dengan suara serak. Namun, suaranya tenggelam dalam lautan amuk massa. Situasi telah lepas kendali. Di sudut kota yang lain, Bu Siti dan Pak Karman harus membuat keputusan tersulit dalam hidup mereka. Dengan jantung berdebar kencang, mereka membangunkan anak-anak mereka. "Cepat, kita harus pergi," bisik Pak Karman. Mereka menyambar apa saja yang bisa dibawa, lalu bergegas keluar dari rumah yang telah menjadi saksi tawa dan tangis keluarga mereka. Pak Karman menggandeng erat tangan anak-anaknya, menuntun mereka menyusuri genggang sempit yang gelap, mencari jalan menuju keselamatan. Di sepanjang perjalanan, pemandangan yang mereka lihat sungguh memilukan. Tetangga-tetangga mereka dari suku manapun juga berlarian dalam ketakutan. Tangis anak-anak yang tak mengerti apa-apa dan suara warga yang panik memohon pertolongan bergema di kegelapan malam. Di momen itu, tak ada lagi suku, yang ada hanyalah manusia yang ingin selamat. Namun, di tengah neraka dunia itu, cahaya kemanusiaan menolak untuk padam. Sosok itu adalah Pak Darman, seorang warga Dayak yang dikenal berhati besar. Malam itu, ia mempertaruhkan nyawanya sendiri, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Ia membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang suku mereka. Ia bahkan mengawal beberapa keluarga Madura yang ketakutan, membawa mereka menuju sebuah rumah ibadah yang dijadikan tempat perlindungan sementara. Kita semua ini manusia di hadapan Tuhan. Kita sama, kita harus saling menolong, ucapnya dengan tegas. Suaranya menjadi jangkar ketenangan di tengah badai kekacauan. Tindakan Pak Darman adalah bukti nyata bahwa nurani dan belas kasih bisa bersinar paling terang di saat paling gelap. Sekalipun kerusuhan berlangsung selama beberapa hari, menyebar dan meninggalkan luka yang sangat dalam. Ribuan keluarga kehilangan segalanya, rumah, harta benda, dan orang-orang yang mereka cintai. Kota Sampit lumpuh. Aparat keamanan akhirnya turun tangan dengan kekuatan penuh, meredakan situasi dan mulai mengevakuasi ribuan warga yang terjebak ke tempot-tempot pengungsian yang lebih aman. Ketika api telah padam dan keheningan yang mencekam menggantikan kegaduhan, Sampit terlihat seperti kota mati. Jalanan yang dulu ramai kini kosong melompong, dipenuhi puing-puing dan sisa kehancuran. Aroma asap masih menusuk hidung. Di depan reruntuhan warungnya, Pak Jaya berdiri termangu. Matanya berkaca-kaca, menatap puing-puing yang dulunya adalah sumber hidupnya. Ia kehilangan banyak hal materi, tapi di dalam hatinya, ia berbisik bahwa harapan tidak boleh ikut terbakar menjadi abu. Sementara itu, di kamp pengungsian, Bu Siti memeluk erat anak-anaknya. Mereka selamat. Di tengah rasa syukurnya, ia memanjatkan doa, berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya masih bisa kembali dan hidup berdampingan dalam damai seperti dulu. Setelah badai berlalu, fajar penyembuhan pun perlahan tiba. Proses rekonsiliasi bukanlah jalan yang mudah, tetapi harus ditempuh. Berbagai pihak, dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga biasa, mulai bekerja keras merajut kembali benang kepercayaan yang telah terkoyak. Dialog antar budaya diselenggarakan, program pemulihan ekonomi digulirkan, dan yang terpenting, luka batin masyarakat perlahan diobati. Pak Darman, sang pahlawan kemanusiaan,
Meskipun masih dalam masa pemulihan, menyuarakan pesan penting, tragedi ini harus menjadi pelajaran paling berharga bagi kita semua. Katanya, jangan pernah lagi biarkan kebencian dan prasangka menghancurkan masa depan anak cucu kita. Perlahan tapi pasti, Sampit bangkit dari lukanya. Kota itu mulai menata diri, membangun kembali, bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga fondasi sosialnya. Semangat toleransi dan kebersamaan kembali ditumbuhkan, disiram dengan kearifan dari masa lalu yang pahit. Tragedi Sampit 2001 adalah pengingat abadi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah ancaman atau alasan untuk saling menjauh, melainkan sebuah kekayaan yang seharusnya bisa saling melengkapi. Konflik sosial yang dibiarkan tanpa pengelolaan yang bijak adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan mengancam siapa saja. Namun, kisah ini juga memberi harapan bahwa dengan niat baik, dialog yang tulus, dan semangat kebersamaan, rekonsiliasi selalu mungkin terjadi. Semoga generasi kita dan generasi mendatang dapat memetik hikmah dari luka masa lalu untuk terus menjaga Indonesia sebagai rumah yang nyaman, aman, dan damai untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari sejarah bangsa kita. Sampai jumpa.